Belakangan ini saya dapat banyak pertanyaan dari orang-orang di sosial media, dari keluarga, dari teman-teman mengenai kondisi di Jepang di tengah pandemi COVID-19 ini, alias si coronavirus lah ya yang terkenalnya namanya. Banyak orang-orang termasuk keluarga saya yang cemas banget dengan kondisi orang-orang di Jepang karena mereka tuh punya bayangan di Jepang kayaknya udah parah banget, udah kayak post apocalyptic country gitu. Padahal sebenarnya di sini orang-orang lagi pada sibuk ngegosipin gubernur Hokkaido yang ganteng banget. Ganteng kan? Anyway, di video kali ini saya mau bahas kondisi di Jepang di tengah pandemi ini. Jadi sampai sekarang saya bikin video, udah ada 297 kasus di Jepang. Tapi tidak termasuk dengan kasus yang ada di cruise ship Diamond Princess. Yang sempat jadi kontroversi karena banyak yang menganggap penanganannya itu kurang baik. Nah, kita tahu berapa banyak kasusnya, tapi kita nggak tahu berapa banyak orang yang udah dites. Jadi test kitnya itu kan masih mahal banget dan masih baru aja keluar. Dan karena Jepang ekonominya ambruk, soalnya kan mereka bergantung banget sama turis ya. Dan karena virus ini jadi kayak sedikit banget yang ke Jepang. Sekarang tuh harusnya lagi high season, tapi Kyoto tuh sepi banget, kayak bukan Kyoto, udah sepi turismenya. Tokyo Olympic juga terancam batal. Ada kemungkinan diundur, tapi banyak yang memprediksi akan dibatalin, dan itu akan jadi pukulan yang sangat keras ya buat ekonomi Jepang. Makanya pemerintah sini, kalau kata orang-orang ya, masih belum bisa ngetes semua orang yang ada di Jepang. Jadi mereka masih pilih-pilih dulu yang buat dites. Jadi kayak misalnya yang dicurigai aja, yang lagi sakit-sakit aja, yang sehat-sehat itu belum dites. Untuk ngetes orang Jepangnya sendiri aja susah. Tentunya yang gaijin kayak saya yang orang luar negeri yang tinggal di Jepang juga belum bisa dites juga. Jadi kita nggak tahu totalnya sebenarnya berapa. Dan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, soalnya virusnya kalau kita mau ngetes sendiri itu dengan APDP sini aja 5.800 yen itu sekitar 700 ribuan ya. 700 ribuan itu udah kayak belanjaan saya sebulan. Jadi berat banget. Itu udah dengan APDP. Kalau belum pakai APDP tuh kayak jutaan lah. Nah, karena kondisi ini makanya Jepang nggak bisa secepat negara maju lain dalam mengetes warga-warganya. Bisa dipastikan kasusnya akan semakin bertambah. Tapi saya sebagai orang Indonesia yang tinggal di sini sih nggak panik, karena KBRI itu selalu rajin update dan memberikan support kepada semua orang Indonesia yang ada di sini. Mereka selalu translate semua berita-berita dan transkrip dari Kementerian Kesehatan Jepang. Dan Jepang juga menyediakan hotline buat para orang-orang asing yang mungkin bahasa Jepangnya kurang bagus seperti saya. Jadi kayak kalau misalnya ada curiga batuknya kok nggak sembuh-sembuh atau ngerasa kurang sehat, jadi bisa kayak nelpon ke hotline-nya, terus kayak cari tahu mesti ngapain nih kira-kira. Dan KBRI selalu aktif berkomunikasi dengan warga-warga Indonesia yang ada di Jepang. Jadi tenang aja, mama, papa, koko, cici, dede, ponakan, segala macam, tenang aja. Kita semua yang di Jepang baik-baik aja. Nah, seperti yang udah di-share beritanya sama WHO dan Kementerian Kesehatan, virus ini memang belum ada obatnya dan belum ada vaksinnya. Tapi ya ini bukan berita baru, soalnya SARS juga belum ada obatnya dan belum ada antivirusnya, dan itu udah berapa lama kan. Nah, jadi ya jangan panik. Paniknya ini kayaknya awalnya gara-gara saintis pada belum tahu ini virusnya datang dari mana, belum tahu kenapa bisa segitu cepat nyebarnya, belum tahu penyebabnya apa, dan belum ketahuan gimana cara ngehandle-nya. Akan tetapi sama media dibesar-besarkan dan dibikin seakan-akan virus ini tuh kayak virus T-virusnya di Resident Evil gitu loh, yang kayak bakal nyebar dengan mudah dan bikin semua orang jadi zombie atau bakal langsung jadi mati atau kayak gimana. Jahat banget, hanya demi klik, hanya demi traffic, mereka tuh tega gitu loh bikin orang-orang panik dan ketakutan. Ya emang sih ada beberapa yang mereka ambil dari fakta, tapi kayak di hiperbola, yang alhasil bukannya mereka menginformasi masyarakat, mereka bikin panik yang akhirnya mempengaruhi ke ekonomi negara. Dan
Ini juga membuat troll-troll di internet itu jadi kayak gampang memviralkan hoax mereka. Di Jepang juga kayak gitu. Hoax paling hits di Jepang sekarang ini adalah tentang tisu toilet. Jadi ada yang nyebarin hoax kalau sebentar lagi stok tisu toilet di Jepang bakal berkurang karena import dari Cina. Padahal gini loh, kalau aja para orang Jepang itu bisa baca tulisan Jepang yang disebar di banyak toilet-toilet umum, harusnya mereka tahu kalau toilet paper di Jepang itu diproduksi di Jepang. Jadi andaikan aja mereka baca ya, harusnya mereka nggak usah panik. Saya yang bukan orang Jepang dan nggak bisa baca kanji aja tahu itu. Saya nggak ngerti kenapa orang-orang Jepang bisa kemakan hoax itu, padahal itu adalah pengetahuan umum ya. Soalnya di toilet banyak gitu loh kayak pemberitahuannya. Nah, selain si tisu toilet, ada juga sekarang yang nyebarin hoax kalau pembalut popok juga akan segera habis stoknya. Oh, sama beras juga tuh, beras. Jadi sekarang banyak aisle-aisle di supermarket yang kosong gara-gara orang-orang tuh pada panic buying. Ironis ya, justru malah mereka yang bikin krisis stoknya. Nah, kalau masker sama hand sanitizer itu udah dari awal Januari stoknya emang susah. Tapi saya sih santai-santai aja, soalnya dari WHO sendiri udah bilang kalau masker itu lebih penting dipakai sama orang yang lagi sakit. Dan justru kalau misalnya orang sehat pakai si masker malah menaikkan kemungkinan dia bakal ketularan, karena kalau kamu pakai masker kan rasanya kamu mau nge-adjust gitu biar dia benar, jadinya kamu malah sering pegang muka. Nah, kalau misalnya tangan kalian itu ternyata terkontaminasi sama virus, jadinya virusnya bisa masuk kan dari mata sini. Dan sayangnya karena banyaknya orang yang ngeborong masker padahal mereka nggak butuh. Orang-orang yang sakit dan orang-orang yang kerja di rumah sakit atau klinik susah dapet masker. Itu yang justru bahaya, karena mereka adalah orang-orang yang harusnya pakai masker. Misalnya kayak perawat, mereka kan deket-deket sama orang sakit, dan orang sakit itu yang punya virusnya. Kan udah jelaskan sama WHO, sama Kementerian Kesehatan dan lain-lainnya, kalau virus ini itu menyebarnya dengan cipratan, bukan dari udara. Jadi kalau misalnya orang bersih, hacu. Kalau misalnya kamu deket-deket sama orang itu, ya kena. Misalnya dia tutup yang kayak gini, bukan pakai masker tapi pakai tangan, pas kamu salaman atau kamu high five bisa nempel di kamu virusnya. Yang sehat kayak kita mau pakai masker buat apa? Nah, kalau misalnya di tempat kamu banyak polusi, iya nggak apa-apa pakai buat jaga kesehatan, kenapa enggak. Tapi kalau misalnya kamu nggak perlu-perlu banget, nggak usah beli masker. Dan kalau misalnya kamu ngeborong masker buat dijual lagi dengan harga mahal, saya sih kecewa aja sih sama kamu ya. Saya sih so far tenang-tenang aja sih di sini, soalnya orang-orang Jepang juga punya kebiasaan bersih ya. Mereka juga kalau misalnya sakit pasti pakai masker. Mereka juga dari kecil udah diajarin untuk jaga kebersihan diri, sering-sering cuci tangan, sering-sering kumur-kumur. Mereka juga jarang kayak bersentuhan sama orang lain gitu loh, kayak nggak ada salam tangan. Mereka kan cuma kayak pengen gini-gini atau nggak gini-gini. Jadi ya saya merasa aman sih di sini. Harusnya nggak secepat di negara lain yang mungkin kebiasaannya berbeda, dan mungkin kebersihannya tidak sebersih di sini. Dan mungkin karena negaranya bersih dan orang-orangnya juga bersih, penyebarannya lebih lambat. Semoga aja kayak gitu sih ya. Saya malahan lebih cemasnya sama hoax-hoax yang sering di viralin itu loh. Kenapa sih nggak nge-share aja artikel-artikel dari WHO atau dari Kementerian Kesehatan. Dan kalau misalnya mau cari tahu, kenapa nggak coba cek aja di Worldometer. Di Worldometer tuh kayak kalian bisa ngelihat kasus-kasus si COVID-19 ini tertera di seluruh dunia ada dan selalu diupdate, dan kita bisa lihat yang udah sembuh berapa banyak. Saya lebih sering lihatnya berita yang ngejual ketakutan dibandingkan fakta yang menenangkan. Mungkin emang lebih gampang ngejual ketakutan sih ya. Bener-bener deh, media. Videonya cuma untuk konfirmasi kayak kondisi di Jepang tuh kayak gimana dari persepsi saya dan teman-teman saya. Saya juga sering-sering
nanya-nanya kok ke teman-teman yang Jepang, ini gimana, ini maksudnya apa, soalnya kan mereka bisa baca kanjikan dan bisa ngertiin ke saya. Dan saya juga mau menenangkan keluarga saya dan teman-teman saya, kalian-kalian yang punya teman atau saudara di Jepang, kalau kami semua di sini baik-baik aja. Dan saya juga berharap orang-orang memviralkan artikel-artikel dari WHO, Kementerian Kesehatan, dan World of Matter. Oh, saya ada ide. Kalian tahu nggak Corona Dance Challenge? Jadi di Vietnam mereka ada bikin lagu untuk informasi cara cuci tangan yang baik. Pokoknya untuk kayak menghindari coronavirus ini deh. Dan lagunya tuh catchy banget. Dan banyak orang yang bikin dance challenge di TikTok. Kayaknya saya mau bikin itu juga. Soalnya informatif dan menyenangkan. Lagi sehat lagi. Soalnya kan nari itu emang sehat. Kayaknya minggu depan mungkin saya akan bikin sama teman-teman saya. Nah, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Maaf kalau video ini kepanjangan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini karena akan sangat membantu banget. Oke, sampai sini aja. Kita ketemu lagi ya. Dah.